posisi rendah yang paling rendah. Nah, ada yang tidak termasuk dalam sumaradatnahu asfala safilin itu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, yang radatna asfala safilin itu yang termasuk kelompok yang kedua, sedangkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat ini termasuk kelompok yang pertama, yang sababun la subuwata lahu itu. Jadi asfala safilin ini adalah termasuk dia dalam kategori yang kedua, yaitu adalah maghrib tarafa az-dzunuba, yaitu orang yang pernah mengakui bahwa dirinya berbuat dosa. Arya yang berbuat dosa ini terbagi jadi dua. Ada orang yang berdosa lalu bertobat, ada yang berdosa terus menerus tak mau bertobat. Nah, inilah sekarang yang kadang-kadang ya boleh dibilang pertarungan antara dakwah dengan sasaran dakwah. Banyak cara yang dilakukan oleh para dai untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin untuk bertobat. Kadang-kadang dibentuknya majelis taklim, khusus para jamaahnya adalah anggota-anggota geng motor, seperti yang dilakukan oleh Kananta itu, Kananta. Kemudian ada juga yang membentuk komunitas yang ini anak-anak pang itu, baik laki maupun perempuan, yang penuh kulitnya dengan tato, kemudian pekerjaannya kemana-mana untuk minta pada orang entah apa yang dilakukan pada saat mereka kumpul-kumpul. Itu ada juga yang membuat masjid sejuta pemuda. Masjid sejuta pemuda itu jamaahnya semua masjid pemuda yang boleh dibilang sudah tidak betah tinggal di rumah, dia lalu turun ke jalan. Sudah jenuh di jalan, dia ingin kembali, tidak betah di rumah, kembalilah dia ke masjid. Masjid itu dilengkapi dia dengan apa? Ada rumah singgahnya. Bahkan untuk memberikan penjinaan kepada para pemuda-pemuda yang ingin kembali ini, dilengkapi dia dengan apa? Dengan makanan dan minuman. Minumannya saja sampai lebih 20 macam minuman. Minuman yang halal untuk menggantikan selama ini mereka itu minum minuman yang haram. Ini adalah metode-metode dakwah yang dilakukan oleh umat Islam. Karena apa? Sekarang ini banyak daripada umat Islam yang sadar dan malu melihat betapa banyak pemuda-pemuda yang tidak terjamah oleh dakwah. Kalaupun mereka mendengarkan pengajian, itu kadang-kadang mereka itu tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengar. Mereka kebanyakan menghindar daripada pengajian-pengajian. Pengajian kita kalau dibandingkan, kalau kita kalkulasi dia lebih banyak sasaran pengajian kita ini orang-orang yang sudah baik, orang yang baik-baik. Sedangkan pengajian yang menjamah orang-orang yang belum baik itu masih sangat-sangat sedikit. Di Indonesia ini, anak muda di Indonesia hampir 60% daripada jumlah penduduk Indonesia. Dan di antara yang 60% itu 80% adalah termasuk orang-orang yang belum terjamah oleh dakwah. Nah, metode-metode semacam inilah termasuk dia metode untuk mengobati mereka daripada terus-menerus berbuat dosa. Kemudian yang kedua adalah itu orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa, yang boleh dibilang kita husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka inilah merupakan tugas daripada para dai.
tugas daripada para mubalik, tugas daripada para ulama, para kiai, para ustaz. Sehingga dengan demikian seolah-olah Allah menantang para dai, para mubalik, para penceramah, para kiai itu untuk menyentuh, menjamah mereka dengan dakwahnya sesuai dengan metode yang mungkin ini metode bisa mengobati mereka. Nah, secara sebab itulah Imam Ghazali dalam ibarat-ibarat yang baru ini mengatakan bahwa ada para pendosa yang mau bertobat, ada para pendosa yang belum mau bertobat. Itulah yang musirrin, yang mau bertobat ini. Namun kita tidak boleh berputus asa. Sebagaimana halnya ada orang-orang sakit, penyakitnya itu tidak mungkin bisa disembuhkan, la yurjabul uhum. Sedangkan ada penyakit-penyakit yang belum kronis bisa disembuhkan dengan cara-cara, ya makanya kalau kita lihat ya para dokter, kenapa kok dokter itu banyak yang cantik-cantik, yang perempuan? Ya lakinya pada umumnya yang tampan-tampan. Karena seperti tadi itu, kalau seorang dokternya cantik, kadang-kadang begitu dilihat oleh pasien langsung tersugesti. Langsung tersugesti. Apalagi kalau si cantik ini nanti dia mengeluarkan suara-suara yang betul-betul bisa mensugesti psikologis daripada yang sakit itu. Sehingga begitu melihat si dokter cantik ini, boleh dibilang sudah 15% penyakitnya bisa hilang. Tinggal nanti dilengkapi dengan diagnosa, kemudian dengan pengobatan setelah diketahui ini obat, ini obatnya. Karena seperti tadi itu, karena seringkali penyakit fisik kita berawal daripada psikologi, daripada kejiwaan. Dosa itu juga begitu. Orang-orang yang melakukan dosa ini adalah seringkali disebabkan oleh karena tidak stabil kejiwaan, di psikologisnya. Karena apa? Karena dia tidak puas dengan keadaan dalam rumah tangganya, bukan karena materialnya tidak cukup, tapi mungkin itu adalah merupakan suatu ujian. Mungkin dia diperlakukan oleh ayah dan ibunya tidak sesuai dengan yang ingin dikehendaki. Akhirnya psikologi daripada pemuda ini tidak betah tinggal di rumah, dia cari jalanan. Di jalan sangat rawan dia untuk bisa menghindar dari semua kerawanan jalanan itu, akan sangat sulit mereka terjerumus. Mulai daripada obat-obatan, minum-minuman, sampai kepada semua bentuk kejahatan-kejahatan. Nah, ada orang yang begitu baru terjangkiti oleh penyakit semacam itu langsung bisa diarahkan. Setelah diarahkan, dia sembuh, dia bisa direhabilitasi. Makanya rumah singgah itu banyak yang dibangun oleh dinas sosial untuk merehabilitasi para pemuda dan pemudi yang baru terkena. Dan ada juga yang sudah kronis. Yang sudah kronis ini yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk direhabilitasi di tempat itu. Inilah al-musyirin. Sehingga ada dua kata daripada beliau yang menjadi bahan baku daripada obat ini: ilmu dan sabar. Ilmu dan sabar. Sehingga ilmu ini bisa dianggap dia bagikan halawatus sukar, yaitu manisnya gula. Dengan sabar itu bisa diibaratkan sebagaimana khumudnya, khumudun nakhli, khumudul khilli, yaitu kecutnya al-khilli, kecutnya cuka, kecutnya cuka. Maka itu sebabnya dikatakan oleh beliau bahwa yang menjadi obat itu ya, kalau tradisi pada zaman ini Imam Ghazali, penawar itu adalah kadang-kadang yang menjadi bahan bakunya adalah daun-daunan. Saya ingat dulu
sama-sama sudah meninggal. Saya mungkin sudah ceritakan hal ini. Pak Putuan Haji Aminah ya, dia kan samping beripar dengan nenek kita Tuan Guru Haji Muhammad Anwar juga misal. Jadi saling memperhatikan. Dan almarhumlah Tuan Guru Haji Muhammad Anwar, salah satu daripada penyakitnya itu seringkali itu penyakit mengeluarkan darah, artinya dedel istilahnya, dedel. Maka saya ingat betul yang menjadi obatnya itulah empat itu. Nah, tapi tidak langsung dimakan. Beliau Pak Haji Aminah ini membuat penawar. Penawar ini hanya sekedar kan untuk merekat dari beras. Beras itu ditumbuk, kemudian untuk bisa merekat penawar ini. Dan mungkin juga ada pengaruh daripada itu beras. Dan seringkali terjadi semacam itu dan bisa disembuhkan. Ini artinya adalah ada rempah-rempah yang termasuk seperti yang kita ceritakan kemarin, yang herbal untuk jadi obat. Jadi bahan-bahan itu diracik untuk menjadi suatu penawar. Penawar. Kemudian kadang-kadang penawar ini bisa dia terbuat daripada ketan hitam, kemudian baru ditumbuk dan dibikin menjadi tepung, ya, dibikin lalu dicampur kadang-kadang dengan jahe. Nah, inilah yang jadi makjun. Jahe dicampur dengan madu, kadang-kadang dengan serai, itulah yang jadi makjun. Nah, kalau begitu makjun ini sesungguhnya penawar. Penawar itu dari kata tawar, itu alat yang dipergunakan untuk membuat menjadi tawar penyakit. Dan penawar ini adalah kadang-kadang terbuat daripada yang beras putih dan ada yang. Nah, begitu juga seperti yang disilakan oleh beliau dengan sakan jabin itu. Sakan jabin ini yang ini dibuat dari perpaduan antara manis dengan kecut. Wallahu alam bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu energi ya pada yang manis dan yang kecut itu. Kalau misalnya manis saja tanpa ada yang kecut atau yang kecut saja tanpa ada yang manis, mungkin tidak akan cepat bereaksi. Tidak akan cepat bereaksi. Maka justru perpaduan antara manis dan kecut ini akan membuat suatu energi yang bisa untuk bisa memutuskan sebab terjadinya penyakit itu. Makanya dikatakan tadi bahwa kalau sebuah penyakit dicari dulu sebabnya. Apa sebab terjadinya penyakit ini? Lalu sebabnya itulah yang dipangkas. Sebabnya itulah yang diselesaikan terlebih dahulu. Maka barulah terjadi reaksi antara obat yang dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit ini. Karena begini, sebab ini ibaratnya bagikan sebuah tanah yang kita tahu belum diolah. Artinya untuk menanam sesuatu agar hasil tanamannya itu subur dan berhasil, bila tanah ini kita selesaikan dulu. Kita selesaikan. Pertama kita tahu karakter tanahnya. Karakter tanah yang begini, apa tanaman yang cocok, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian pengetahuan tentang karakter tanah sama halnya dengan mengetahui akan penyebab daripada penyakit. Sehingga dengan demikian, oh kalau begitu ini obatnya. Makanya tidak heran, itu kan selalu dokter saja bertanya dia, apa yang Bapak keluhkan? Terus saya bertanya satu, tanya kemarin apa yang Bapak konsumsi, apa yang Bapak lakukan, bersama siapa Bapak bergaul, terus ditanyakan. Dia justru banyak bertanya. Akhirnya ada orang-orang yang, wah ini dokter ini bodoh sekali, ya kenapa dia harus bertanya kepada kita? Dia bilang, seharusnya kita yang harus dikasih tahu, kenapa kok dia bertanya kepada kita? Nah, makanya begini, satu
daerah satu negara berbeda-beda karakter daripada para dokter dan para perawatnya. Ada yang kadang-kadang kalau dia menemukan pasien itu diajar untuk bisa mengobati dirinya. Oh, ternyata begini Pak, kalau begini maka Bapak harus hindari ini. Nanti kalau sudah misalnya dia tiba-tiba datang secara mendadak, coba Bapak obati diri dengan ini dan ini. Sebagaimana halnya Nabi Musa ketika dia melapor kepada Allah tentang dirinya sakit gigi, kalau begitu kamu ambil 3 helai daun itu, kemudian kau baca atas nama saya, punya itu daun. Berarti kamu sendiri yang mengobati dirimu, bukan saya, kata Allah. Nah, prinsip pengobatan semacam ini kadang-kadang dianut oleh beberapa negara. Karena apa? Bahwa seorang jururawat itu adalah bagaimana ia mengedukasi orang yang sakit itu supaya bisa mengobati dirinya, bila perlu nanti bisa mengobati keluarga yang secara preventif. Nah, ini termasuk tobat itu. Tobat hanya dikatakan bahwa kalau penyakit tubuh saja membutuhkan banyak hal yang berkaitan dengan ilmu tentang pengobatan dan bahan pengobatan, maka penyakit hati begitu juga. Dia harus punya ilmu, sehingga nanti orang yang berdosa lantaran meninggalkan sholat, apa obatnya, gimana caranya, dikasih tahu. Ada yang berdosa karena dia terus-menerus berjudi. Ada yang berdosa karena terus-menerus dia berzina. Ada yang terus-menerus menjadi pencuri dan seterusnya. Itu masing-masing mempunyai cara untuk bisa menyadarkannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa in qulta, maka jika kau katakan, ayanfa'u kullu ilmin, apakah bisa bermanfaat semua ilmu? Apakah bisa bermanfaat semua ilmu? Lihallil israri, untuk membuka, pada dasarnya artinya hilil membuka, tapi untuk memangkas, untuk memutuskan al-israr, yaitu terus-menerus itu, rantai terus-menerus itu, apakah bisa semua ilmu katanya? Amla atau amla buddha min ilmin maksusin, ataukah tak boleh tidak daripada ilmu yang tertentu? Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annal uluma, bahwasanya semua ilmu itu bijumlatiha, dengan keseluruhannya, adwiyatun li amradil qulubi, adalah merupakan obat bagi penyakit-penyakit hati. Merupakan obat bagi penyakit-penyakit hati. Walakin likulli maradin, tetapi bagi semua atau bagi masing-masing daripada penyakit, tetapi bagi masing-masing daripada penyakit, ilmun yakhussuhu, ada ilmu yang mengkhususkannya, artinya ilmu yang spesialis dengan penyakit itu. Kama anna ilmu tibbi, sebagaimana bahwa ilmu pengobatan, nafi'un fi ilajil amradi, dia bermanfaat bagi mengobati penyakit bil jumlati, secara menyeluruh. Walakin, tetapi, yakhussu kullu illatin, yakhussu kulla illatin ilmun mahsusun, tetapi bisa khusus masing-masing ilmu, masing-masing penyakit dengan ilmu yang khusus. Fakadzalika dawaul israr, maka begitu juga obat daripada berdosa terus-menerus itu. Falinadzkura, dan kami akan menyebutkan khusus dzalikal ilmi, khususan ilmu itu, ala muwazanati maradil abdan, atas timbangan perbandingan daripada penyakit-penyakit tubuh, liyakuna aqraba ilal fahmi, supaya menjadi lebih dekat kepada pemahaman. Pada kulu, maka kami katakan, yahtajul maridu,
maka butuhlah orang yang sakit itu ila tasdiqi bi umuri, kepada mentasdik, membenarkan beberapa perkara. Jadi pertama, pemahaman daripada ibarat ini karena dia bentuknya ini dialogis. Dialogis. Seandainya kalau kau bertanya pada beliau, apakah semua ilmu itu bisa bermanfaat untuk bisa memutus rantai kesinambungan kontinuitas daripada itu si penyakit dosa, maka beliau menjawab ya. Sebagaimana halnya ada satu obat untuk segala penyakit. Dulu pernah ada seorang perawat, semua penyakit pasti diobati dengan penisilin. Penisilin saja itu semua penyakit. Sakit gigi diobati dengan masukkan pada tabung jarumnya, tak masukkan penisilin. Sakit kepala, sakit perut, sakit telinga, sakit mata, semua pakai penisilin. Itu. Karena apa? Karena pertama seperti tadi itu, kita ini kan berikhtiar. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Maka ikhtiar itu ada yang ikhtiar secara umum untuk segala macam yang diikhtiari. Namun yang dipandang di sini adanya ikhtiar, dan yang menghasilkan ikhtiar adalah Allah. Maka dengan demikian ada bahwa obat itu untuk segala macam penyakit. Dulu pernah ada seorang tukang obat lah. Itu dia bilang apa? Mata digosok mata sembuh, hidung digosok hidung sembuh, gigi digosok gigi sembuh. Itu satu obat itu. Dan memang biasanya tukang obat itu pintar dan ngomong. Ada dulu teman di pondok, sampai sekarang masih dia jadi agang obat. Waktu di pondok dia jarang bicara. Begitu dia tamat di aliyah, ada yang mengajak dia untuk menjadi pedagang obat. Sampai sekarang jadi pedagang obat, terus dia rakyat sekali ngomong. Dia pukul ini gerobaknya. Ayo, siapa ingin melihat anak jin, dia bilang. Ayo semua, saya mau anak jin ini. Saya semua, kan orang tersugesti dengan kata-katanya itu. Begitu dia kumpul orang, dia tidak langsung buka. Maka dia sugesti lagi dengan kata-kata supaya obat itu laku. Nanti kalau sudah banyak obatnya laku, barulah dikeluarkan apa? Huruf jim yang dikeluarkan. Ini kan anak jim, ini yang besar dia bilang. Tulisan jim itu huruf jim. Ini saya kira bukan ini yang dimaksud anak jin. Nah, pedagang obat semacam itu banyak sekarang. Satu obat dengan banyak penyakit bisa disembuhkan. Sebagaimana halnya ilmu. Nah, tetapi ada memang ilmu yang khusus. Bisa nggak ilmu nahu kita pergunakan untuk menjadi obat kebangruan katanya? Ilmu nahu bisa. Kaedahnya mana? Kaedahnya, pokoknya kaedahnya dia ambil yang berkaitan dengan masalah obat. Sebagaimana halnya dulu pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya oleh orang Yahudi, Ali, kamu kan mengatakan semua permasalahan hidup kita di dunia ini ada dalam Al-Quran. Kalau begitu sekarang saya tanya kamu, satu karung tepung berapa biji bungkus roti bisa dibikin? Ada enggak dalam Al-Quran diterangkan? Yang namanya Ali enggak habis habis akal. Kebetulan di samping kanannya ada seorang tukang roti duduk. Bertanya dia, Pak, satu karung tepung yang isinya 25 kilo, berapa bungkus roti bisa dibikin? Saya sebagai seorang yang berpengalaman dalam membuat roti, dan kalau tepungnya itu, ini karung tepungnya itu 25, maka seukuran begini bisa menjadi 250 bungkus. Maka langsung dijawab,
Ada, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa dalam Al-Quran itu ada yang terangkan bahwa sebungkus ini sekarung tepung itu bisa dibikin menjadi roti sebanyak 250 bungkus ukuran besar ini. Mana dalilnya nih? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ala dzikri in kuntum. Kan itu. Ini namanya memahami ayat Al-Quran bil isyarat, dengan isyarat. Nah, itulah salah satu daripada analogi Imam Ghazali dalam mengatakan bahwa satu ilmu itu bisa dipergunakan untuk mengobati segala macam penyakit dosa, sehingga para pendosa bisa kita arahkan ya supaya bisa berbalik kepada menjadi orang baik. Sebagaimana halnya ilmu, baik ilmu agama ataupun yang kita istilahkan dengan ilmu umum, bisa menjadi obat daripada segala macam penyakit. Nah, namun ada yang lebih khusus, karena sesungguhnya yang khusus ini merupakan intisari daripada yang umum, yang dinamakan dari induksi, dari deduksi menjadi induksi, dari yang umum kepada yang khusus. Lalu mana dia? Yang pertama, kata umur ila tasdik di umur itu, al-awwalu, yang pertama, ayusaddiqa alal jumlati, bahwa dia membenarkan secara menyeluruh bi anna lil maradi wasihhati asbaban, bahwa semua penyakit dan kesehatan itu punya sebab. Ini semua penyakit dan kesehatan itu ada sebabnya. Yatawassalu ilaiha, yang dia bisa sampai kepadanya bil ikhtiyar, dengan ikhtiyar, bil ikhtiyar, alama rattabahu, atas apa yang telah ia susun akan dia, musabbibul asbab, oleh penyebab daripada segala sebab. Itulah Allah Ta'ala penyebab daripada sebab. Wahada, dan ini huwal imanu, yaitulah iman bi asli tibi, percaya dengan bahwa pangkal daripada pengobatan itu fa inna man la yu'minu bi, maka sungguhnya orang yang tidak percaya dengannya, la yashtagilu bil ilaji, dia tidak akan pernah sibuk dengan pengobatan. Wa yahiqqu alaihi halaku, dan pasti akan jatuh atasnya kebinasaan. Wa hadza wazanuhu, dan ini adalah perbandingannya, timbangannya, mimma nahnu fihi al-imanu, daripada apa yang ada kita ini padanya keimanan, asli syar'i dengan asal syarak. Wa huwa anna lis-sa'adati fil akhirati sababan, yaitu bahwa bagi kebahagiaan di akhirat itu ada sebab. Ada sebab kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu. Wa ta'ah, itulah ta'ah. Wali syakawati sababan, dan juga bagi kerugian itu ada sebabnya. Wal maksiat, ada maksiat. Wa hadha wal imanu, dan inilah dia iman di asli syar'i, yang dimaksudkan dengan percaya dengan pangkal daripada semua syariat. Wa hadha la budda, dan ini tak boleh tidak min husuli, daripada mendapatkannya. Imma an tahqiqin, sama ada daripada pembenaran, artinya tahqiq mencari sendiri, atau taklidin, atau dengan cara mengikut, mengidentifikasi, mengikut. Wakilahuma, dan masing-masing daripada keduanya, yaitu tahqiq dan taklid, min jumlatil iman, bagian daripada iman. Ini artinya, pertama ini kan yang dijadikan ilustrasi oleh Imam Ghazali adalah tentang penyakit dan pengobatan. Sebagaimana halnya bahwa untuk bisa mengobati suatu penyakit itu harus diketahui sebabnya. Apa sebabnya? Sehingga setelah diketahui sebabnya itulah yang dicari untuk mengatasinya. Karena apa? Setelah kita tahu sebabnya, berarti setiap sebab itu ada punya penyebab. Ya, jadi itulah dikatakan kausalitas, yaitu hubungan antara sebab dan akibat. Dan kausalitas ini ada namanya prima causa. Prima causa itu sebab yang tak punya sebab, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pengobatan penyakit fisik sekalipun, itu tidak bisa terlepas daripada sebuah keyakinan bahwa ada yang menjadi penyebab daripada
ke pengobatan itu atau penyakit itu. Bagaimana dengan orang-orang komunis misalnya? Orang komunis tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percayanya orang komunis kepada Tuhan itu adalah bukan berarti tidak memiliki ada benih keimanan, kepercayaan dalam hatinya. Karena apa? Insting daripada manusia semuanya adalah fitrahnya itu percaya atas adanya Tuhan. Cuma mereka itu tidak percaya karena lingkungan. Karena mereka terlahir di tengah lingkungan orang yang belum mengenal Tuhan, maka mereka juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalau ditanya sampai ke ujung pangkal pertanyaan itu, maka disitulah hati nuraninya sebenarnya mengakui bahwa Tuhan itu ada. Karena seperti halnya kan yang diceritakan pada zaman Rasulullah SAW ditanya oleh si komunis ini juga, gimana? Ada seekor onta yang sakit, lalu digabungkan itu seekor onta yang sakit ini dengan kumpulan berapa onta. Akhirnya onta yang sehat-sehat itu menjadi terjangkiti penyakit. Si komunis ini mengatakan bahwa si onta-onta ini sakit karena ada yang menjangkitinya, yang menularinya. Ini buktinya. Tadi sebelum kami bawa onta yang sakit ini, satu pun onta-onta ini tidak ada yang sakit. Tapi setelah digabung dengan onta yang sakit, akhirnya sekitar banyak onta yang sakit menjadi sakit. Bahkan hampir semuanya menjadi sakit. Maka gampang saja tanya, kalau yang sakit pertama ini apa penyebabnya? Apa penyebab sakitnya yang pertama ini? Misalnya dia salah makan, dia salah makan, akhirnya dia sakit. Akhirnya gatal-gatal kulitnya, terjadilah penyakit kulit. Terus siapa yang memberikan dia makan? Pemiliknya. Pemiliknya itu dapat makanan ini dari mana? Dia cari di tempat-tempat biasa mencari bahan makanan. Terus digeret dia sampai kepada penghujungnya, sampai siapa yang menggerakkan dan seterusnya. Nah barulah dia katakan berarti kausalitas ini memang tetap bisa terjadi, tetapi prima causa itu pasti ada, sebab daripada segala sebab. Sebab daripada segala sebab ini tidak punya sebab, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan demikian makhluk semuanya ini adalah diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Walaupun sementara filsafat ada yang mengatakan ada makhluk ini tidak diciptakan oleh Allah, yaitu ruang hampa, ruang kosong ini. Terlepas mereka itu mungkin sudah mandek pemikirannya, tidak bisa memikirkannya lagi, sehingga dia tidak mengetahui bahwa ruang kosong ini tak punya warna, tidak punya bentuk, tak punya asal, tak punya ukuran dan sebagainya. Tetapi itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Maka yang pertama ini adalah tindakan yang paling pertama, kata daripada Imam Ghazali, adalah meyakini dan mempercayai bahwa segala sesuatu ini punya sebab. Begitu juga penyakit. Seperti tadi, orang ini berdosa karena apa? Gitu kan? Ini yang ahli sosial kadang-kadang di rumah rehabilitasi itu dapat mengetahui sekian banyaknya anak-anak yang direhabilitasi di sini. Sebab-sebab mereka itu demikian adalah berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada karena keluarga, ada yang karena ekonomi, ada karena ditinggalkan oleh kekasihnya, ada yang kadang-kadang dipaksa, ada dan ini penyebab-penyebabnya itu. Maka dengan demikian, kalau begitu pangkal permasalahannya di sini. Pangkal permasalahan inilah terus dikasih peringatan-peringatan sampai ada istilahnya yang namanya trauma healing itu. Trauma healing artinya bagaimana cara untuk menghilangkan trauma.
Karena orang trauma ini sesungguhnya dia tidak bisa mengatasi traumanya sendiri, itulah yang menyebabkan dia lari melakukan perbuatan yang dia anggap menjadi satu pengobat daripada traumanya. Namun dia tidak sadar bahwa justru itu adalah menambah traumatisnya. Nah, ini adalah yang membutuhkan adanya psikiater. Psikiater itu adalah yang terdiri dari ahli kejiwaan, ahli jiwa, psikolog, ada yang dari ahli agama. Yang makanya lihat saja orang-orang yang meruqyah. Sebelum dia meruqyah, dia konsultasi terlebih dahulu. Dengan konsultasinya itu kok tiba-tiba plong permasalahannya. Tanpa diruqyah sudah bisa dibawa pulang. Nah, ini artinya apa? Disisir terlebih dahulu penyebab-penyebabnya, lalu barulah dikasih sedikit demi sedikit masukan, terus begini. Akhirnya betul bisa dia, terutama sekali penyakit yang non medis disebabkan oleh karena pikiran, yang lama-lama karena pikiran yang tidak bisa dicarikan jalan keluarnya. Disitulah setan, iblis, makhluk halus itu datang untuk mempengaruhi, sehingga itulah yang dihayalkan, sehingga betul dia jadi suatu penyakit yang tadinya non medis bisa menjadi penyakit medis. Jadi iman yang sebagaimana kita percaya bahwa sumber daripada penyakit itu ada sebabnya, begitu juga dosa-dosa ini ada sebabnya, sehingga untuk bisa mengatasi dosa itu dengan telah menemukan sebabnya, pasti dia akan bisa saja, tidak ada yang tidak bisa diobati. Cuma kadang-kadang pengobat ini tidak tahan, akhirnya dilepas. Kalau istilah dukun ini saja katanya, cari ayam putih mulus, tereng putih sekian, beras putih sekian, gitu. Itu sebenarnya sudah dia itu sudah putus asa, tidak bisa mengobatinya, tandanya dia akan mati. Tapi karena si memiliki keluarga itu kan di dalam di dalam Irsyadul Ibad ada diceritakan di sana. Ada seorang polisi pantai. Polisi pantai ini sangat kejam, sehingga ada salah seorang keluarga yang memang hidupnya daripada yang mencari ikan 2-3 untuk menjadi bekalnya bersama keluarga. Kebetulan salah seorang ini dia dapat 1 ekor ikan yang cukup besar lah. Lalu itu diminta oleh si polisi laut ini, polisi pantai ini. Tidak dikasih karena ini jadi bekal saya bersama keluarga. Mau dibayar? Tidak, saya akan jual. Akhirnya diberi paksa lah. Artinya diambil secara paksa oleh si polisi pantai tersebut. Lalu dengan kudrat iradat Allah, salah satu daripada sirip ikan itu mematok tangan tangan polisi pantai tersebut, menyebabkan dia sampai rumah. Setelah dipatok, digigit lagi. Semua orang tidak akan bisa, tidak ada bisa menyembuhkannya, tidak bisa menolong dia. Semua keluarga datang, tidak bisa dibuka mulut ikan itu, sampai gigi ikan ini nancep di lujuknya. Akhirnya semalam kepanasan, mungkin itu berari ikan, berari betok, seperti dulu yang mematok si Sukarya namanya, ya dari Keruju, salah seorang alumni yang mencari bunglor di Sumbawa. Kan biasanya kalau dia tidak ke hutan, dia turun ke untuk dicari mujair betok. Hanya dia dipatok oleh berari betok, dibawa pulang jenazahnya, bara bengkak yang besar kayak ular tubuh. Nah, kayak itu si polisi pantai ini semalam suntuk, dia tidak bisa tidur, kepanasan karena bisa daripada ikan ini. Akhirnya pokoknya sekarang carikan saya tabib yang sepinter-pinternya. Terus kalau begitu ada tabib yang sangat pintar, dibawa dia ke sana.
Apa kata tabib? Kalau tidak dipotong jarinya ini tidak bisa sembuh. Kalau tidak dipotong, karena sumbernya di sini dia bilang, dipotonglah dia, biar sudah dipotong, hilang penyakitnya sebentar. Tapi begitu maghrib tiba, semalam suntuk, tidak pernah bisa tidur, dia kepanasan terus, sampai ini dipotong sedikit-sedikit sampai lengannya habis sebelah. Dia tidak pernah berhenti panasan, tidak pernah berhenti panasan. Mau dibawa lagi ke tabib, pasti kan dipotong lagi nanti tubuhnya sebelah. Tapi ada salah seorang, apa sih penyebabnya penyakit ini? Baru dia bercerita, kalau begitu begini caranya, cari orang yang dizalimi itu dengan cara diambil ikannya itu, cari dia, minta saja redha dan maaf dari dia, maka insya Allah beres penyakitnya. Maka bertebaranlah para keluarga mencari, terutama sekali dia kan ke pantai, cari bawa orang-orang yang menangkap ikan itu, sampai adalah ditemukan salah seorang yang sesuai dengan cerita tadi itu. Akhirnya dibawa ke rumah orang mengambil ikannya ini. Astaga, kalau saya kira tidak begini jadinya. Memang pada saat itu saya merasa terzalimi. Saya mintalah kepada Allah Ta'ala supaya orang yang mengambil ikan saya ini diberikan balasan setimpal oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah begini sekarang, ya yang penting masih ada harapan hidup. Saya sudah maafkan dia sekarang ini. Begitu dimaafkan, hilang penyakitnya, langsung hilang. Itu di Sadul Ibad ada tentang masalah apa, ittaqu da'watal mazlumi. Ini artinya ada pengetahuan sebab tentang suatu itu adalah bisa membantu kita untuk menemukan obat daripada sebuah penyakit. Begitu juga yang namanya penyakit dosa, al-musirin alal maksiyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa inna imanahu, maka sungguh imannya, bi asli tibbi, dengan artinya kepercayaannya dengan pangkal daripada pengobatan itu, la yanfa'uhu bi mujarradihi, tidak akan bermanfaat padanya dengan semata-mata dia, duna hadal iman, tanpa adanya keimanan ini. Wa wazanuhu, dan perbandingannya, mimma nahnu fihi, daripada apa yang ada kita padanya, al ilmu bisidqir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah mengetahui dengan kejujuran Rasulullah SAW, wal imanu, dan beriman, bi anna kullama yaquluhu, dengan bahwa semua apa yang ia sabdakan itu hakun, mutlak kebenarannya, wasidikun, dan mutlak kejujurannya, la kizba fihi, tidak ada kebohongan padanya, wala khilfa, dan tidak ada menyalahi. Misalnya apa? Sumu tasihu, silahkan kalian berpuasa, kalian akan sehat. Berpuasalah kalian akan sehat. Kata Rasulullah SAW, kata-kata sehat ini sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani dan sehat rohani. UNESCO mengatakan ada 4 kriteria daripada orang sehat. Ada 4 kriterianya. Pertama adalah sehat spiritual. Yang kedua adalah sehat fisik material, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga sehat finansial. Barulah yang keempat adalah sehat sosial. Nah, dengan puasa ini bisa kita peroleh 4 kriteria daripada kesehatan itu. Dengan puasa akan terpicu kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau puasa itu betul-betul kita niatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Niat yang bersumber di otak ini sebenarnya tempatnya, lalu berhubungan dengan jantung, itu akan dapat, pertama fungsinya mereda syahwat kita, termasuk syahwat perut, syahwat parat, syahwat mulut. Niat ini kemudian bisa meningkatkan semangat kita.
Niat itu. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan kekuatan kita. Coba saja tidak berniat, lalu tidak makan dan tidak minum, tidak makan dan tidak minum, tidak bisa kita tanpa niat. Langsung kadang-kadang gula darah kita anjlok gula darah di kita, menyebabkan kita kemudian gerger. Itu menyebabkan pingsan karena tidak ada asupan gizi. Tetapi kalau orang yang berniat, jangankan dia berniat hanya 13 jam. Ada yang tidak makan dan minum sampai 60 tahun, hanya dia makan niat. Gimana caranya? Setelah diteliti, ternyata disinilah kekuatan niat. Dan niat itu hanya yang punya adalah orang yang beragama. Orang yang beragama, karena apa? Karena ada lillahnya di situ, ada keterlibatan yang maha kuasa. Setelah diteliti, kenapa orang ini 60 tahun tidak pernah makan dan tidak pernah minum, kok dia bisa bertahan hidup? Ternyata potensi yang ada pada tubuhnya ini bisa dicerna oleh pencernaannya, sehingga pencernaannya pun tidak pernah tidak berfungsi. Terutama sekali unsur lemak. Ini sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Maka niat itu adalah merupakan suatu yang sangat penting. Makanya pantas Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, la siyama liman lam yubayyitin niyatan. Tidaklah ada atau dianggap berpuasa orang-orang yang tidak memasang niat di malam hari. Kenapa harus malam hari? Bukan hanya karena soal bahwa ini waktu imsak dan ini imsak. Karena pada malam hari itu, terutama sekali pada usul itu, disitulah energi ilahi akan turun ke bumi. Lebih-lebih setelah jantung kita mengatakan nawaitu somagadin an ada ipa di syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Banyak orang mengatakan hazi sanati. Hazi sanata adalah merupakan zara. Dan mengatakan pihazi sanati. Pihazi sanati asalnya pihazi sanati, tapi hazi sanata. Pada tahun ini lillahi ta'ala, kata-kata lillahi ta'ala itu akan membuka aras, akan memancarkan energi kekuatan kepada kita. Jadi pantas ada orang yang kadang-kadang itu tirakatnya di dalam tanah sampai 7 hari 7 malam tidak pernah makan minum, tapi dia bisa bertahan hidup dengan cara totok pendem, istilahnya kalau supi-supi kejawen itu totok pendem. Totok pendem itu artinya dia ditimbun selama 7 hari 7 malam tidak pernah makan minum apapun. Karena apa? Karena niatnya ini dia bisa bertahan. Nah, justru kepercayaan kita kepada mutlak kebenaran sabda Rasulullah, mutasihu, puasalah kalian agar kalian sehat, maka sehat spiritual. Yang kedua adalah sehat ini fisik material, sehat itu bisa menjadi sehat karena seperti tadi, karena dengan niat ini terpiculah peredaran darah kita menjadi lancar, kemudian sel-sel di tubuh kita itu berfungsi. Mana yang kosong bisa tertutupi dengan potensi yang ada, bisa di dalam tubuh kita bisa tertutupi. Nah, barulah kesehatan finansial. Kesehatan finansial itu di sini adalah bagaimana kita memanage sesuatu yang sedikit. Kita punya rezeki, bisa kita manage menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa memenuhi kebutuhan hidup kita selama puasa itu. Kesehatan finansial ini, sehingga kalau kita di luar puasa misalnya tidak bisa, sudah cukup ini, tapi keberkatan niat itu maka cukup, kita bisa cukup. Jadi kesehatan finansial ini tidak dinilai dari segi apa, dari segi berlebihannya, tetapi adalah yang penting bisa hidup cukup. Barulah kesehatan sosial. Kesehatan sosial itu, kesehatan sosial ini artinya dengan puasa ini pertama kali kita bisa membayangkan
betapa kesulitannya orang-orang yang tidak diwajibkan menahan haus dan lapar bukan karena kewajiban tapi karena keadaan. Kalau kita ini kan menahan haus dan lapar karena apa? Karena boleh dibilang pola hidup keagamaan, bukan karena keterpaksaan hidup, tapi karena pola hidup keagamaan. Apa pola hidup keagamaan? Kita diwajibkan. Coba kalau tidak diwajibkan, tidak mau kita. Tidak mau kita. Nah, ini karena pola hidup keagamaan, sehingga berbeda dengan saudara-saudara kita karena keterpaksaan hidup. Mereka tidak makan dan tidak minum, tapi karena iman ada dalam dirinya, maka tidak mengapa mereka itu menahan haus dan lapar. Bahkan mereka makan apa yang mereka bisa makan dari sesuatu yang tidak bisa dimakan oleh orang yang normal. Ini adalah merupakan salah satu bukti daripada keyakinan kita wajib yakin kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sumu tasyihu itu. Akan bertemulah dia dengan la'allakum tattaqun, puasa agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Seperti tadi itu. Takwa itulah meningkatkan spiritual kita, meningkatkan kesehatan fisik material kita, meningkatkan finansial kita. Karena dalam takwa itu ada ajaran zakat, ada ajaran infak. Makanya dikatakan hudalil muttaqin itu adalah di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, barulah situ adalah dalam kata-kata alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Pada kalimat ma unzila ilaika ini itu nilai sosialnya sangat kental. Dalam arti tidak hanya mempercayai kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ini saya sedang mengumpulkan dalil literasi tentang bahwa ada 3 macam yang langsung diciptakan oleh, kalau Ibnul Qayyim itu kan dengan tangan Allah, dengan tangan Allah, artinya dengan sentuhan tangan. Salah satu daripada 3 itulah kitab Taurat itu katanya langsung ditulis oleh Allah, langsung ditulis Allah tanpa memerintahkan malaikat Jibril, tanpa memerintahkan kalam, tapi dia sendiri. Nah, tapi kita ingin mencari literatur apa makna daripada sungguhnya itu. Yang kedua adalah Nabi Adam. Nabi Adam langsung diciptakan dengan tangannya sendiri. Dan yang ketiga adalah arwah, ruh, semua itu. Nah, ini dalam kaitannya dengan sumu tasyihu dan la'allakum tattaqun, untuk meyakini kemutlakan kebenaran daripada sabda Rasulullah SAW yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada sedikit pun yang tidak benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tidak ada yang menyalahi. Cuma kadang-kadang kita belum mampu untuk membuktikannya. Tetapi bukan dengan sebab karena kita tidak mampu membuktikannya lalu kita mengatakan bahwa tidak benar. Nah, itulah suatu kesalahan. Sehingga banyak yang meremehkan Nabi Muhammad, tidak menyebut nama beliau sebagai Nabi seorang, apalagi mau mengatakan penghulu. Dia mengatakan biasa saja, itu si Muhammad. Umat Islam yang begini. Si Muhammad kan begini, saya ragu-ragu bahwa Muhammad itu adalah sebagai pengikut Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Karena apa? Saya ragu-ragu tentang Muhammad itu dihitan atau tidak, dia bilang. Jadi hitan atau tidak. Itu sebabnya dia tidak berani memperlihatkan auratnya karena dia tidak jelas apakah dihitan atau tidak. Yang mengatakan begitu umat Islam sendiri. Ini orang-orang yang sekarang ini banyak berseliweran semacam itu. Apalagi mau mengatakan Sayyidina Muhammad, menyebut nama beliau saja kadang-kadang seperti tadi. Dia ragukan. Nah, kalau sudah semacam itu berarti imannya terhadap para nabi belum benar. Karena apa? Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Itu. Jadi belum benar imannya. Tapi kalau mereka dikatakan disalahkan bahwa keimanan Bapak ini belum benar, ya itu menurut kriteria keimanan menurut kamu, dia bilang. Menurut saya kriteria keimanan itu berbeda, tidak seperti sebanyakan orang-orang awam. Saya ini kan orang yang termasuk yang tuba lil quraba itu, dia bilang. Al-thalith, yang ketiga, annahu termasuk orang yang hipertensi tinggi sekali nih,
tensinya. Kalau begitu jangan makan dedowo ya, jangan makan limpa, jangan makan apa jantung, pokoknya isi dalam itu apa namanya itu penjeruan, jangan. Maka kalau begitu dia mulai, oh berarti pantas tensi saya ini terus meningkat karena dia tidak bisa terlepas daripada dedowo yang dikeringkan. Pantas. Terus ada penyakit, Bapak ini kelihatannya jantung Bapak ini sudah mulai agak berat dia.